Di sini dikatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau sudah lihat dalam terjemahan lama dikatakan bahwa turutilah teladanku sebagaimana aku menuruti teladan Kristus. Dia berkata turutilah teladanku. Satu kepastian bahwa dia menuruti teladan seseorang yang pasti, saudara-saudara, yaitu Kristus. Ada sesuatu yang luar biasa sehingga dia bukan hanya katakan kepada jemaat di Tesalonika, tapi firman Allah diberitakan ke seluruh dunia untuk mengambil teladan seperti ini. Supaya dalam dunia ini kita tidak sulit dalam kehidupan kita, berbahagia, untuk kita sukses, untuk hidup berkemenangan. Walaupun dalam dunia ini begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan. Saudara, kadang-kadang kita melihat jalan buntu, kadang-kadang mungkin laut di depan, kadang-kadang tembok, kadang-kadang gunung, kadang-kadang ada di lembah. Itulah kita hidup dalam dunia ini. Tapi untuk melewati semua itu, untuk berhasil semua itu, saudara, hanya satu teladan yang kita ikut. Jadi teladan yang harus kita beri, saudara-saudara, yaitu teladan di mana kehidupan kita di dalam Kristus, in Christ. Begitu banyak kita mendengar tentang in Christ. Teladan ini sebagai seorang bapa yang kita harus tunjukkan dalam rumah tangga kita. Dan rumah tangga kita tunjukkan supaya menjadi teladan kepada dunia ini. Kita telah menang dari dunia, supaya mereka tidak hidup dalam dunia ini, saudara-saudara, seperti orang yang kalah, punya mentality yang kalah. Tetapi mereka berjalan more than conqueror. Dalam segala sepak terjangan mereka melihat mereka diurapi dan mereka blessed. Sebab Alkitab berkata whatever he does prosper. Sebab banyak anak-anak kita bertumbuh dalam ketakutan, bertumbuh dalam mental seperti orang yang minder, bertumbuh dalam mental takut ini, takut itu, percaya akan roh-roh dunia yang lebih besar daripada Tuhan yang mereka sembah. Saudara, percaya bahwa mereka tidak bisa melangkah maju dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa mengalami promosi dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi punya mental yang seperti ini, sehingga mereka mandak di situ, saudara. Tetapi seorang bapa berikan teladan bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Engkau bisa mencapai apa yang engkau capai, sebab engkau tidak sendiri. Karena bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan hal yang besar-besar. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau sudah lihat dalam bahasa asli dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari logos, tetapi dari rema, dari dunamis, spoken word. Terdiri dari otoritas, terdiri dari power, terdiri dari glory, terdiri dari dominion. Itulah kerajaan Tuhan. Tuhan telah pindahkan di situ. Maksudnya sudah sebagai anak Tuhan, kita berjalan dalam dominion, dalam authority. Sudah dikasih oleh Tuhan. Berjalan di dalam power, berjalan dalam kemuliaan. Banyak kali kita mengandalkan tentang mental knowledge kita mengandalkan tentang pendidikan kita mengandalkan tentang karir kita, itu perlu sudah. Tapi bukan itu andalan dalam hidup kita. Sebab banyak orang punya karir, punya pendidikan, ketika temukan masalah, mereka tidak mampu. Dan masalah-masalah yang sedang terjadi, saudara lihat tentang akhir zaman, hal-hal yang sedang terjadi, keadaan dunia saja, saudara, gempa bumi, peperangan dan hal-hal yang lain. Apakah kemampuan manusia bisa hadapi semua ini? Saudara, selain bapak-bapak bawa tentang kerajaan itu di dalam rumah tangga kita. Karena Tuhan Yesus berkata kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata kerajaan Tuhan bukan masalah perkataan, bukan logos. Sudah, tapi Tuhan berkata power, otoritas, spoken word, rema maksudnya, sudah, active word, dominion. Itulah kerajaan Tuhan. Sebab itu dalam ayat yang Tuhan berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus, kehadiran Allah ada dalam hidup kita. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah bencana, maka sudah ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus.